Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam, salam kebajikan, puji Tuhan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Channel yang menyampaikan, memperbincangkan tentang ilmu rohani, agama rohani, guru rohani, dan Tuhan Sang Maha Rohani. Ilmu yang satu, agama yang satu, ajaran yang satu dari Tuhan yang satu. Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami menyapa pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara. Salam kebangkitan rohani dan salam kesadaran rohani. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya tentang unsur Tuhan yang sampai ke dunia dan ada pembawanya. Unsur apakah itu? Yaitu unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang di dalam ilmu fisika Tuhan itu adalah gelombang, frekuensi, dan energi yang kodim, mutlak, baku, kekal, ada selamanya, yang berkenaan dengan hukum kausalitas prima, hukum kekekalan energi, hukum kemutlakan, hukum sunatullah. Nah, pada kesempatan kali ini, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara, kita ketahui alam semesta ini awalnya adalah berupa gelombang, frekuensi, dan energi yang mempunyai suatu potensi yang maha dahsyat, maha besar, kekuatannya dan kebesarannya. Dia dapat tertangkap oleh nalar logika, akal, karena adanya unsur dunia. Dunia ini ada karena tertangkap oleh akal dan panca indera manusia. Adanya wujud jasmani. Jika tidak adanya akal, panca indera manusia, ya, yang dibalik wujud jasmani ini, ya, dunia ini tidak ada karena berupa unsur gelombang, frekuensi, dan energi, suatu metafisik. Itu. Dia berupa rahasia Tuhan. Ya. Adanya dunia ini mewujud karena tertangkap oleh gelombang akal dan memvirtual oleh panca indera manusia. Ya, dapat diraba, dicium, dirasakan, dan dilihat serta didengar oleh panca indera manusia. Seperti itu, karena adanya akal dan panca indera manusia. Seperti itu. Jika tidak ada itu, maka tidak ada dunia ini. Tak nyata dunia ini, fata morgana. Hanya berupa unsur gelombang tadi, seperti itu. Dan itu adalah unsur roh, unsur rohani. Dari Sang Maha Ruh, Maha Rohani, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang sama-sama kita pelajari, kita mengerti, dan kita ketahui. Bahwa gelombang, frekuensi, dan energi Tuhan, ya, yang sampai ke dunia itu ada pembawanya. Ya, mewujud. Ya. Pembawa gelombang, frekuensi, dan energi Tuhan itu adalah para nabi. Ya, di dunia ini. Dan penerus pewaris para nabi sampai akhir zaman ini. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi sistem Tuhan. Menjadi sistem beragama. Sistem agama. Seperti itu. Yang awalnya sifatnya top down. Ya. Turun dari Tuhan sampai ke dunia mewujud
Dan kemudian dari dunia kembali lagi kepada Tuhan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kesempatan kali ini kami coba berbincang-bincang tentang rahasia Tuhan yang berupa frekuensi, gelombang, dan energi. Ada pembawanya di dunia, yaitu pembawa frekuensi dan energi Tuhan adalah para utusannya, para kekasihnya, para nabi dan pewaris penerus para nabi yang membawa frekuensi tersebut, yang membawa gelombang tersebut dan membawa energi tersebut. Seperti itu. Dan di dunia sebagai wasilah tali penghubung untuk terhubung, tersambung dengan Tuhan yang keberadaannya tidak dapat diketahui oleh manusia. Namun lewat gelombang frekuensi dan energi itulah manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Karena itu sudah menjadi sistem Tuhan dari dunia sampai ke maha akhirat. Dari maha akhirat awalnya top down ke dunia mewujud rahasia sifatnya, dan dari dunia melalui pembawa channel, pembawa frekuensi energi dan gelombangnya bisa terhubung dengan Tuhan di maha akhirat. Ini sistem bertuhan. Maka dari awal ya manusia itu wajib hukumnya mencari channel Tuhan di dunia. Channel Tuhan itu adalah suatu titik koordinat Tuhan, ya, titik alamat koordinat Tuhan yang ada di dunia. Karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya, dan tidak sama dengan apapun juga. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dianalogikakan. Namun sistem Tuhanlah yang membuat sistem itu sendiri. Nah, titik koordinat alamat Tuhan di dunia itu sifatnya wujud. Ya, sifatnya wujud. Di balik wujud ada gelombang, frekuensi, dan energi Tuhan. Di manakah titik koordinat alamat Tuhan tersebut? Ada pada para kekasihnya yang disebut para nabi, rasul, dan pewaris nabi, penerus nabi, sampai di akhir zaman ini, di zaman ini. Yang itu sudah menjadi sistem Tuhan. Ya. Terus sambung menyambung, terus secara beraturan, runut, teratur, ya, sistem itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan sunatullah Tuhan. Seperti itu. Nah, di dunia manusia untuk dapat terhubung dengan Tuhan, cari titik koordinat alamat Tuhan, di mana frekuensi dan gelombang serta energi Tuhan itu menempati wadah wujud ya di dunia ini. Yang tadi telah kami sebutkan, dialah kekasihnya, dialah khalifahnya, dialah pembawa risalahnya, dialah sebagai channel, sebagai tali wasilah yang sudah termaktub dalam kitab-kitab suci, ya khususnya di agama Islam, di surat At-Taubah ayat 128, qad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya. Di Al-Kahfi ayat 17. Seperti itu. Falam tajida lahu waliyyan mursida. Dan di surat Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tadi waliyyan mursida itu adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Tunjuk jalan, carilah jalan. Jalan menuju Tuhan adanya di titik koordinat seorang manusia yang disebut waliyyan mursida. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, itu sudah menjadi petunjuk Tuhan di dalam kitab suci khususnya umat Islam. Di agama-agama lain pun ada seperti itu. Nah, lebih jelas lagi di dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Rasul itu utusan Tuhan yang datang dari sisi Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan maha metafisik yang diutus metafisik, Rasul itu metafisik. Wa ulil amri minkum, ikutilah ya seorang pemimpin, pembimbing yang
memimpin dan membimbing manusia di jalan Tuhan, wajahidu fisabilihi, yaitu perjalanan dunia akhirat. Nah, ulil amri minkum itu mengajarkan perjalanan dunia dan akhirat, jalan di jalan Tuhan. Ya, ulil amri minkum di sini adalah Tuhan sendiri yang memilih, yang menetapkan, yang menentukan, bukan ulil amri minkum yang dipilih, ditetapkan oleh manusia seperti di negara kita, para tokoh-tokoh pemimpin negara, bukan itu. Seperti itu, bedakan ya, ulil amri minkum yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, yang membawa risalah ajaran agama samawi, ya, atau tali wasilah, dengan ulil amri minkum hanya memimpin dunia saja. Ulil amri minkum yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan, itu adalah yang membawa perjalanan dunia dan akhirat sekarang juga. Seperti itu, pemirsa dan saudara-saudaraku di mana Anda berada. Maka untuk menuju Tuhan, untuk terhubung dengan Tuhan di dunia ini, kita harus mencari guru, mencari channel, mencari wasilah. Di mana titik koordinat alamat Tuhan ada pada manusia itu sudah menjadi sistem. Ya, dari zaman ke zaman itu sistem bertuhan, itu sistem beragama. Ya, yang tadi kami sebutkan di surat An-Nisa ayat 59. Di dunia ini ulil amri minkum seorang manusia, pemimpin manusia, pembimbing manusia di jalan Tuhan. Perjalanannya dunia akhirat, perjalanan rohani dan jasmani. Seperti itu. Ya. Inilah al-ulama warasatul anbiya. Dan dia disebut pula waliya mursida ulil amri minkum tersebut. Ya. Setiap zamannya hanya satu. Di zaman ini ada membawa wasilah tersebut, channel tersebut di dunia. Dianalogikakan seperti pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu sumber listrik. Ya. Kemudian setrumnya diutus. Ya, pembangkit listrik tegangannya besar, tinggi. Kemudian diutus ke gardu induk. Ya, tegangnya diturunkan kembali, diutus bagian Tuhan, unsurnya. Kemudian sampai ke rumah, tegangannya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita, rumah tangga kita. Secara otomatis saluran listriknya dari pembangkit listrik yang jauh di sana sampai di rumah kita. Tinggal kita sambungkan saja, kita colokkan saja, kita sudah mendapatkan saluran listrik tersebut. Nah, hal ini bersamaan dengan tadi titik koordinat alamat Tuhan di dunia ini ada seorang manusia yang membawanya. Ya, dulu yang saya sebutkan tadi Nabi Adam dan para nabi atau rasul. Di zaman ini penerusnya, pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya, waliya mursida atau ulil amri minkum. Seperti itu yang tadi kami sebutkan, ati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati rasul, utusan Allah, wa ulil amri minkum, seorang manusia, ya, mengikuti seorang manusia yang membawa faktor Tuhan yang tak terhingga itu, nur Tuhan itu, unsur Tuhan itu. Dulu nabi-nabi, sekarang penerusnya. Nah, itulah pemahaman tentang sistem bertuhan. Seperti di kitab suci Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, itu adalah sistem bertuhan. Dan mim ini, ya, mim ini adalah bentuk wujud di dunia. Dia, ya, alif dan lam itu terhubung, mimnya terpisah. Alif terpisah, lam dan mim terhubung. Lam itu adalah utusan, mim itu utusan yang mewujud. Lam adalah akhirat, mim adalah dunia. Jadi dunia akhirat, dua entitas yang ada di dunia ini. Ya, alif tetap berdiri sendiri, lam dan mim nyambung. Ya, karena lam adalah utusan Tuhan, mim adalah utusan Tuhan yang mewujud. Lamnya bersemayam di balik mim. Akhirat, ya, berdampingan sekarang juga dengan dunia, terhubung. Akhirat terhubung dengan dunia. Yang diutus adalah unsur Tuhan, yaitu ruh. Ruh
bersemayam di mim, di dunia, di jasmani. Clear sudah itu pemahaman. Maka pakailah sistem alif lam mim, sistem atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada jalan lain, itu jalannya, itu sistemnya. Ya. Jadi titik koordinat Tuhan di dunia ini alamatnya ada pada para nabi dan rasul terdahulu. Sekarang penerusnya, pewarisnya di zaman ini, zaman akhir ini. Sudah saya sebutkan tadi. Tidak ketemu dengan para pewaris penerusnya di zaman ini atau titik koordinat alamat Tuhan di dunia, maka tidak ketemu Tuhan yang di maha akhirat. Yang awal adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang akhir adalah utusannya, kekasihnya, seorang manusia pembawa risalah itu, pembawa faktor tak terhingga itu. Yang Tuhan sendiri yang memilihnya, yang menetapkannya. Seperti itu. Yang jelas sanad keilmuannya sambung dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai guru agung Rasulullah Muhammad SAW dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu sendiri. Karena tali Tuhan itu terhubung dari keberadaan Tuhan. Jika Tuhan berada di ars, dari ars sampai ke dunia itu talinya terhubung, nyambung. Ya, talinya ada pada Tuhan, yang satu lagi ada pada kekasihku di dunia. Cari kekasih Tuhan. Kemudian temui, ikuti, sami'na wa ata'na pada kekasih Tuhan itu. Dia yang zahir, ya, dari yang batin. Yang batin itu metafisik, rahasia Tuhan, unsur rahasianya. Yang zahir itu sifat yang menzahirnya, sifat yang menempati wadah, wujud zahir dapat diketahui. Karena sifat Tuhan itu wujud di dunia, sifat rahasianya. Seperti itu. Nah, ini sistemnya seperti ini, analognya. Ini sistem. Ya awalu, ya akhiru, ya batinu, ya zahiru. Maha akhirat, akhirat dunia. Alif berdiri sendiri, lam, mim. Di dunia, lam dan mim nyambung. Lam akhirat, mim dunia. Berpasangan. Rahasia yang mewujud. Ya. Dari Tuhan, alif, yang mengutus rahasianya mewujud ke dunia. Jadi gelombang frekuensi dan energi Tuhan ada di dunia, ada pembawanya sebagai channel, sebagai grader, seperti itu. Ini terhubung, nyambung. Nah, agama sistemnya top down dan bottom up. Begitu ketemu yang di dunia, yang top down di dunia ada titik koordinat alamat Tuhan, ya, bertemu dengan orang pembawa titik koordinat Tuhan, maka secara otomatis dia akan nyambung kepada Tuhan saat itu pula. Yang penting ikuti, taati, patuhi, sami'na wa ata'na, ya, berpasrah, berserah diri pada si pembawa channel Tuhan. Secara otomatis dia akan terhubung dengan Tuhan. Ini sistem, ya, sistem yang tiada tolak bandingnya, ya. Nah, si pembawa wasilah ini adalah guru rohani yang zahir. Jadi untuk belajar ilmu Tuhan itu harus ada guru yang zahir, yang memimpin dan membimbing, yang menjadi imam, ya, dan murid menjadi makmum, ya. Tidak belajar dengan gelombang yang tidak diketahui, atau lewat mimpi, lewat khayalita, lewat akal-akalan, dan sebagainya. Harus ada yang memberikan petunjuk, ada yang membacakan kalam-kalamnya, wahyu-wahyunya, firman-firmannya. Dan bisa didengar, sami'na wa ata'na, dan bisa ditaati, wujud. Jangan belajar sama yang tidak wujud, bahaya, ya. Jadi manusia itu wujud, belajarlah dengan yang wujud, yang zahir. Jangan belajar yang tidak zahir, tertipu, ya. Banyakan manusia belajar sama yang tidak zahir,
yang berupa gelombang frekuensi. Gelombangnya siapa, energinya siapa, frekuensinya siapa, bahaya. Ya, manusia ya belajar dengan manusia, jangan belajar sama bukan manusia di dunia ini. Ya, manusia itu kumpulannya manusia. Manusia gurunya manusia, manusia rajanya manusia pula, seperti itu. Ya, manusia itu gurunya manusia. Manusia yang menjadi raja, yang jadi pemimpin ya manusia pula. Ilmunya ilmu manusia pula. Ya, seperti itu. Ilmu manusia untuk dapat terhubung dengan Tuhan sang pemilik manusia, penguasa manusia. Seperti itu. Jangan salah nalar, jangan salah berpikir, saudara-saudaraku. Ya, ini sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah, hukum yang mutlak, hukum qadim yang baku, yang mutlak kekal ada selamanya, yang mewujud di dunia. Jangan belajar sama akal hayalita, gelombang metafisik. Harus ada pembawanya. Gurunya manusia, pemimpinnya pemimpin manusia, pembimbingnya pembimbing manusia. Orang tua kita manusia atau gelombang? Kan manusia. Ya, orang tua kita berupa manusia sebagai guru jasmani, orang tua jasmani. Nah, orang tua rohani pun mewujud manusia pula, berwujud manusia pula yang mengajarkan tentang ilmu rohani. Jadi dua-duanya manusia. Guru jasmani orang tua berupa manusia, guru rohani di dunia ini berupa manusia pula. Jangan salah tanggap, salah paham. Yang mempelajari ilmu yang gaib, ilmu yang metafisik dengan akal kita, maka akan tersesat, akan nyasar, bahasa di listrik konslet, rusak, ya, seperti itu. Tidak ketemu Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, tapi Tuhan-Tuhanan. Dan sesungguhnya itu adalah gelombang iblis, gelombang yang menjauhi Tuhan. Sifatnya, ya sifat daripada iblis itu sombong, selalu mencegah manusia untuk menuju Tuhan, selalu menjelek-jelekkan, selalu memburuk-burukkan pada manusia yang menuju Tuhan. Itu nyata, realita konkret. Siapa manusia dunia ini yang menjelek-jelekkan manusia untuk menuju Tuhan? Yaitulah gelombang iblis. Karena dia tidak mempunyai guru yang zahir, guru yang wujud. Dia memakai guru gelombang, ya, guru hayalita, guru yang tidak wujud, seolah-olah seakan-akan dia mendapatkan pemahaman, dia mendapatkan wahyu yang seolah-olah itu dari Tuhan, dari Nur Muhammad, padahal terkecoh dia. Banyak yang manusia seperti itu, banyak sekali di dunia ini seperti itu. Karena titik koordinat Tuhan, gelombang frekuensi dan energi Tuhan bersemayam dari di balik wujud jasmani ini sudah menjadi ketetapan Tuhan, menjadi sunatullah. Ya, para nabi-nabi kekasihnya yang menjadi wasilah, menjadi tali penghubung, seperti itu. Perlu dipahami ini semua pada seluruh manusia sedunia. Untuk menuju Tuhan, kembali pada Tuhan, carilah pewaris para nabi yang terdahulu di zaman ini, yang fungsinya sama seperti nabi. Dialah pembawa gelombang frekuensi dan energi Tuhan, dan dialah titik koordinat alamat Tuhan di dunia. Dia wujud, ya, tapi yang wujud bukan Tuhan. Dialah pembawa risalah, dialah kekasihnya, seperti itu. Dialah guru yang zahir. Jangan belajar dengan guru yang tidak zahir, atau hayalita, atau gelombang yang tiba-tiba datang kepada kita, ya, gelombang metafisik yang tiba-tiba datang seolah-olah menjadi guru, seolah-olah menjadi petunjuk, seolah-olah menjadi ilham. Ya, itu gelombang iblis, saudara-saudaraku. Dan pasti sifatnya untuk menjauhi manusia yang beriman. Ya, selalu memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan kepada manusia yang menuju Tuhan. Itu udah pasti, itu menjadi tanda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk menuju Tuhan, carilah titik koordinat gelombang frekuensi Tuhan yang dibawa oleh kekasih-kasih Tuhan, pewaris para nabi di zaman ini.
Dialah al-ulama warasatul anbiya waliya mursida atau ulil amri minkum. Dialah guru yang zahir. Disitulah titik koordinat Tuhan berada. Gelombang dan frekuensi Tuhan ada pada manusia itu. Silahkan jika ingin belajar, berkenan ingin kembali pada Tuhan, jika tidak ingin kembali pada Tuhan. Semua menjadi pilihan pada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sebab hidup ini pilihan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami hanya menyampaikan ini adalah perjalanan frekuensi dan gelombang serta energi Tuhan di muka bumi untuk memperbaiki diri kita, perjalanan hidup kita berjalan di jalan Tuhan. Wajahidu fisabilihi. Ya semoga la'allakum tuflihun. Semoga perjalanan kita mendapat pertolongan Tuhan di dunia ini. Selamat dunia dan selamat akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih, rukun, sayang, dan damai buat seluruh umat manusia sedunia.